Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi ini aku masih di rumah ya, weekend ya teman-teman ya. Jadinya ini udah siang, aku habis makan siang gitu ya. Jadi ntar aku mau tidur siang juga, jadi aku bikin satu video monolog dulu gitu ya teman-teman ya, seperti biasa ya. Iya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua sehat, baik, lancar ya. Selalu doa aku seperti itu ya, untuk kita semua sama-sama baik ya teman-teman ya, amin, amin. Ya teman-teman, jadi kali ini kita mau bahas tentang kayak aku kepikir gitu ya, kemarin juga ada yang tanya teman kerja aku gitu ya, kayak dia nanya kayak gini, biasanya kalau kayak di rumah gitu hantu tuh adanya di mana sih gitu, atau kayak misalnya di bangunan apa tuh hantu biasanya adanya di mana. Jadi harapan mereka adalah, teman aku adalah supaya dia lebih menghindar, kira-kira seperti itu. Nah gini teman-teman, jadi berdasarkan pengalaman hidup aku ya, dari kecil sampai aku sekarang udah mau 40 tahun ini ya. Jadi jujur aja, kalau untuk pengalaman seperti kayak lihat hantu, kayak segala macam penampakan ya, di mana itu seumur hidup aku itu udah sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi udah nggak terhitung lagi lah, teman-teman bisa bayangin lah ya, hidup aku dari nol, dari 1 tahun sampai sekarang 40, udah mau 40 tahun tuh kayak apa gitu ya. Aku tiap hari aktivitas keluar kemana-mana ya. Jadinya kalau memang mau bicara pengalaman ini, aku dengan sangat pede sekali bisa menyampaikan apa yang aku yakinkan atau aku lihat, dan pengalaman aku ini adalah yang aku rasakan nih yang benar begitu ya. Tapi tetap aku disclaimer gitu ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, untuk semua bangunan yang ada ya, yang pernah aku lihat itu hampir semua ada penampakannya, atau ada hantunya, atau ada penunggunya ya. Itu memang kita mesti mengakui ya, memang ada begitu ya. Bahkan di tempat ibadah, di bangunan tempat ibadah itu pun ada ya, di dalamnya gitu. Ada juga, ada penampakan kalau memang ada gitu ya. Jadinya Tuhan pun mengakui ya, kalau memang ada makhluk kayak makhluk halus begitu ya. Itu Tuhan pun mengakui dan dia juga mengamini gitu loh. Jadi dia juga nggak kayak mengusir atau apa gitu juga enggak, karena di tempat ibadah itu juga ada begitu ya. Nah tapi mereka tidak mengganggu teman-teman ya, jadi jangan takut gitu loh. Jangan aku bilang begini tiba-tiba teman-teman jadi takut sendiri di rumah gitu, enggak. Jadinya mayoritas itu, hampir semuanya itu tidak mengganggu, tapi kita mesti mengakui keberadaan mereka memang ada begitu loh. Kalau takut kita sebutnya hantu ya, kita boleh sebutnya penunggu ya. Jadi penunggu itu di bangunan gitu, itu selalu ada teman-teman. Nah mereka biasanya di mana, adanya di mana. Nah ini tergantung teman-teman ya. Jadi dia akan ada di tempat yang tidak begitu ada aura manusianya. Manusia itu kan ada aura ya. Jadi kalau terlalu banyak manusia itu biasanya nggak ada hantu gitu loh. Nah dia juga akan berada di tempat yang jarang dilewati oleh manusia nih gitu. Nah biasanya ya teman-teman ya, ini aku nggak bilang pasti ya, tapi umumnya ya, sebagian besar umumnya, kalau misalnya kayak di rumah gitu, dia kebanyakan adanya di gudang biasanya ya. Di gudang gitu loh teman-teman. Di gudang atau di kamar tidur yang tidak ditempati. Nah biasanya seperti itu. Biasanya gitu ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya kayak di apartemen begitu, nah dia biasanya adanya agak di pinggir ya, biasanya yang dekat dengan tangga darurat ya. Jadi yang agak di pinggir, jadi misalnya ada unit apartemen dari ujung ke ujung, nah biasanya dia ada yang di pinggir tuh, yang kedua dari pinggir, atau yang paling ujung, yang paling pojok begitu. Biasanya begitu, dan di lantai yang lebih rendah begitu. Jadi dia lantainya yang lebih banyak penampakannya itu, yang ada itu adalah yang di bagian bawah. Semakin tinggi ke atas, semakin tinggi, atau semakin sampai ke penthouse gitu, yang paling tinggi itu semakin kemungkinan ada penampakan atau hantunya itu semakin sedikit gitu teman-teman. Nah terus kalau bicara tentang misalnya kayak bangunan lain ya, bangunan umum ya, kayak stasiun, atau sekolah, atau rumah sakit ya, atau museum ya, itu semua ada ya. Pasti ada teman-teman ya, aku pastikan tuh pasti ada penampakannya gitu. Nah
adanya di mana? Nah, itu juga aku bilang seperti yang tadi, di tempat yang jarang dilewati oleh manusia atau tempat yang sepi gitu ya. Biasanya kalau kayak misalnya ya kayak di mall juga ada, biasanya dia ada di pojok-pojok pinggir-pinggir gitu loh, yang jarang dilewatin orang gitu. Jadi teman-teman kalau ke tempat-tempat yang seperti itu ya, misalnya kayak museum atau rumah sakit gitu ya. Kalau penjara itu tetap ada ya, tapi jujur aja ya, aku seumur hidup ya belum pernah ke penjara gitu ya. Semoga, aku berharap juga seumur hidup aku sampai aku meninggal kelak, aku tidak pernah tahu yang namanya penjara gitu ya. Harapan kita semua kan seperti itu ya. Iya, jadinya aku yakin itu juga ada gitu ya. Jadi intinya kalau ke tempat-tempat yang umum-umum seperti itu, teman-teman janganlah ke tempat yang kayak yang jarang dilewati manusia gitu, misalnya kayak di pojok-pojokan yang agak gelap gitu loh. Nah, jangan di situ, biasanya mereka ada di situ penampakannya, penunggunya. Takutnya cuma kena tabrakan aura teman-teman. Kalau aura teman-teman bagus, terang, itu nggak apa-apa, teman-teman jalan ke situ dia akan hilang gitu loh. Waktu menuju ke sana dia penampakannya udah hilang gitu, teman-teman lewat aja begitu. Cuma kalau aura teman-teman lagi gelap begitu ya, agak terang, nah mereka akan di situ dan teman-teman akan menabrak dia. Teman-teman nggak akan rasain apa-apa, biasa aja, tapi itu mata indigo aku melihat sudah terjadi tabrakan. Nah itu nanti teman-teman mungkin nanti bisa jadi tiba-tiba nggak enak badan. Biasanya seperti itu, teman-teman percaya tidak percaya gitu, tapi aku sampaikan yang benar gitu teman-teman. Iya, jadinya ya memang harus diakui semua bangunan yang ada di dunia ini atau yang pernah aku tahu seumur hidup aku gitu ya, itu memang ada penunggunya gitu ya, atau ada hantunya atau ada penunggunya, tapi mereka umumnya tidak mengganggu ya, benar-benar tidak mengganggu. Itu memang udah ciptaan Tuhan gitu ya, memang udah ada gitu. Jadinya ya kita mesti hidup berdampingan gitu ya. Jadi kalau orang biasa, orang normal yang bukan indigo, yang nggak bisa tahu apa-apa, yang nggak lihat apa-apa, ya nggak akan terjadi apa-apa gitu loh. Jadi maksud aku begini, jangan kita sampai bilang, oh rumah saya mah aman, nggak ada hantunya gitu. Jangan, karena suka nggak suka memang penunggu itu ada gitu teman-teman, tapi dia sifatnya tidak mengganggu. Kalau teman-teman satu keluarga bukan indigo, hidup normal-normal aja, tidak ada gimana-gimana, ya udah, memang tidak akan pernah tahu kalau di rumah itu ada hantu atau ada penunggunya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadinya jawabannya ya seperti itu ya. Intinya dia penampakan itu adanya di ruangan atau tempat yang jarang dilewatin orang atau ditinggal orang gitu loh. Nah kalau kayak rumah begitu, kayak ada satu deret rumah klaster begitu, nah biasanya satu deret begitu ada orangnya semua. Kalau ada satu rumah kosong begitu, nah berarti lebih kemungkinan penampakannya ada di rumah kosong itu teman-teman. Apalagi teman-teman lihat ya, kayak misalnya di satu baris perumahan begitu ya, tiba-tiba ada lahan kosong dan ada pohonnya gede gitu ya, nah itu udah pasti ada penampakan di situ gitu. Biasanya seperti itu, tapi nggak 100% ya, umumnya mayoritas kira-kira kebanyakan seperti itu. Ya paling gitu aja sih teman-teman untuk video kali ini gitu ya. Aku juga nggak tahu mau bahas sampai gimana, cuma teman-teman kalau ada pendapat atau ada apa boleh sampaikan ke aku ya. Kalau aku tahu pasti aku jawab teman-teman ya. Boleh di IG ya, DM, atau boleh langsung komen juga boleh gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman kalau suka videonya boleh di subscribe teman-teman ya, juga boleh di like ya, di komen, bantu komen ya teman-teman ya. Iya terima kasih loh teman-teman udah disupport terus gitu ya. Ini kita kayaknya udah mau video ke 100 ya teman-teman ya. Iya bener-bener nggak nyangka ya udah itu ya. Nanti aku bikin satu video ke 100 gitu ya, ucapan terima kasih ya teman-teman ya udah disupport terus gitu ya. Aku akan terus lanjut gitu ya teman-teman ya, karena ini jadi hobi aku, kesukaan aku juga gitu, bisa sharing untuk teman-teman gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman.